Baik, kita mulai lagi. Ada suara di belakang. Istri saya juga sedang kuliah jarak jauh. Ya, kita harus bagi-bagi noise ya. Saya jadi noise bagi dia, dia juga jadi noise bagi saya. Ya. Baik, sekarang kita akan latihan sederhana terkait dengan medan magnet maupun gaya Lorentz. Ya. Misalkan kita balik lagi ke persoalan kawat sejajar. Misalkan ada dua buah kawat sangat panjang tak hingga, dialiri oleh arus yang satu, kawat satu dialiri arus I1, kawat dua dialiri arus I2. Nah, kita sudah tahu bahwa yang pertama, kawat berarus menghasilkan medan magnet. Kawat berarus menghasilkan medan magnet, dan medan magnet jika mengenai kawat berarus yang lain, maka kawat berarus yang lain ini akan mengalami gaya yang disebabkan oleh medan magnet yang dihasilkan kawat yang ini, kawat satu. Arusnya I1, arusnya I2. Marilah kita hitung gaya elemental, komponen gaya bentuk D diferensial gitu ya, bentuk infinitesimal dari komponen gaya di sini yang dirasakan oleh komponen DL di sini karena kehadiran B yang dihasilkan I1 di sini. Nah, jadi ini sudah saya tulis elemen gaya yang dirasakan oleh kawat 2 karena keberadaan kawat 1 yang dialiri oleh arus adalah I2 DL2 cross B. I2 DL2 cross B. B-nya adalah yang disebabkan oleh kawat arus pada kawat 1 oleh I1. Jadi B1. Nah, kemudian B1-nya sendiri di setiap titik, kebetulan di sini kalau kita pakai misalkan koordinat subsistem koordinat X ke kanan, Y ke atas. Nah, kita melihat bahwa DL2 cross B1 ya, DL2-nya ke atas ya, kemudian B1-nya ke sana, ke bidang menembus bidang papan. Kalau kita menggunakan sistem koordinat ini, Z positif ke arah mata kita, karena ke sana berarti minus K, minus Z ya, minus K. Jadi B1 mu 0 I1 2PR ini sudah kita dapatkan lewat Biot-Savart sebelumnya. Nah, berarti sekarang kita harus menuntaskan I2 DL2 cross B1. Oke, kita teruskan sini DF21 sama dengan I2 DL2 B1, DL2 arahnya J, DL2 arahnya J, B1 arahnya minus K. Kita pisahkan saja cross vektor satuannya, sehingga tentu saja hasilnya adalah kalau kita cross J cross ke K dapat J cross minus K, dapatnya minus I ke sana. Nah, ini ya, sudah saya tulis. DF21 nya I2 DL2 mu 0 I1 2PR min I topi. Keluarkan yang konstan-konstan, mu 0 I1 I2 2PR juga keluarkan. Kita dapatkan integrasi DL. Tentu saja integrasi DL ini panjang sekali, dari tahingga ke tahingga, berarti hasilnya tahingga. Dan ini nanti suku ini, bagian ini dikalikan dengan sesuatu yang tahingga, hasilnya tahingga. Ya, cerita fisikanya jadi gak enak. Tapi kalau kita definisikan gaya persatuan panjang, DL-nya kita turunkan, sehingga kita dapat F21 per L ini disebut gaya
satuan panjang, ya, Newton per meter, kita dapatkan mu 0 I1 I2 2πr. Nah, ini min I1 sebetulnya untuk menunjukkan bahwa dia ke kiri, tertarik oleh I1 gitu ya. Nah sekarang dengan begini Anda juga bisa melihat bagaimana dengan F12. F12 sama dengan gaya yang dirasakan oleh kawat 1 karena keberadaan kawat 2 yang dialiri arus I2. Ini berarti kita harus menuliskan siapa yang mengalami gaya, yaitu I1, kemudian DL1 cross B yang disebabkan oleh kawat 2. B2 inilah yang melakukan, yang memberi gaya, yang melakukan tarikan atau dorongan nantinya ya, kepada komponen panjang kawat DL1 yang dialiri I1. Wah, bolak-balik ya. Nah, mari kita tulis I1, sudah tahu I1, DL1 kita tulis DL1, kemudian cross B2, B2 adalah Anda sudah tahu B2 dari diod Safat ya, DL cross R ya, DL cross R, Anda putar ke sini, Anda putar DL cross R, R ke sana, DL ke sana, DL cross R, atau Anda gunakan saja rumus tangan kanan. Ini arah arus, ini medan magnet. Kebetulan di titik mana kita tinjau? Di sini. Oh, berarti ke mata kita. Nah, ini berarti kita tulis B2 di sini. Berarti B2 sama dengan mu 0 I per 2pi R, jaraknya sama, R kecil. Kemudian di sini plus I. Nah, ya. Nah, dari sini ya, kalau maaf ini DF. Kalau kita ingin F-nya F12 tinggal kita integralkan, tapi juga sekaligus saja kita nyatakan dalam gaya persatuan panjang. Panjangnya panjang L1 ya sebetulnya. Tapi karena sama kita per L saja. Sebetulnya ini per L, yang ini misalkan per L2, yang ini per L1, karena sama ya L saja, sama dengan mu 0 I1 I2 sama I1 I2 per 2πr, tapi arahnya sekarang I. Oh ya, betul, memang sebetulnya yang kita lihat adalah ini F1 karena 2, dan ternyata seperti yang sudah kita pahami F12 sama dengan minus F21 ya. Ini sebetulnya sama dengan yang sudah didapatkan di SMA. Karena saya ingin mengingatkan B1-nya yang ini, B-nya hasil diod Safat kemarin, sudah tidak kita ulang ya, Anda yang cukup panjang kemarin. Kemudian IDL cross B-nya adalah dari FM, dari gaya Lorentz, dari gaya magnet ya. Nah, baik, ini adalah salah satu contoh yang standar, dan jadinya Anda paham mengapa misalkan jadinya dia saling tarik menarik kalau arah arusnya paralel ya, sejajar ke atas, searah, dua-duanya ke atas atau dua-duanya ke bawah. Dan nanti kalau Anda rubah salah satu arah dari arus, Anda akan mendapatkan yang tolak menolak. Caranya sama, cuma hati-hati di B dan hasil dari DL cross B-nya. Oke, saya pikir penjelasan ini cukup. Saya beri waktu Anda untuk melihat sebentar sebelum kita matikan. Kita lanjutkan satu lagi.
contoh yang sederhana saja. Misalkan ada lingkaran berjejari R, lingkaran ini dialiri arus I. Berapa D di sini titik P. Ini juga sama, kita bisa langsung menggunakan filsafat saja. Misalkan ini DL-nya, kemudian ini arahnya, dan ini adalah dari segmen arus atau elemen kawat yang ada arusnya DL. Berarti dari sini ke titik amat adalah R Kurilnya, atau ini adalah R Kurilnya topinya, dan ini adalah tetanya. Kebetulan selalu 90 derajat karena dia melingkar ini tetanya. Ya sudah, di sini kita bisa hitung B sama dengan 0 per 4 pi I DL cross R Kurilnya. Kebetulan R Kurilnya tuh bisa kita tandai R ya, R kuadrat juga. Nah, ini sudah jelas. Nanti DL cross R, arahnya untuk arus seperti ini, arahnya arah B itu ke dalam, masuk papan, atau Anda bisa menuliskannya sebagai katakanlah minus K atau K, bergantung. Misalkan kalau ini X, ini Y ya, maka ini Z, berarti DL cross R ke minus K. Baik, kita teruskan. Ini besarnya berarti B sama dengan mu 0 I per 4 pi. Ini langsung R kuadrat. Ini DL tuh, DL nya 2 pi R, berarti mu 0 I per 4 pi R kuadrat. Di sini ada 2 pi R, berarti B sama dengan mu 0 I per 2 R minus K. Seperti yang mu 0 I 2 per 2 R kan Anda sudah hafal biasanya dulu ya. Baik, ini contoh. Nah ya, coba dulu.